Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesini lagi di channel Yatisam Official guys. Semoga kalian selalu sehat, banyak rezekinya, disayang bos pastinya. Amin ya rabbal alamin. By the way, hari ini saya mau bercerita guys tentang salah satu kisah PMI Hong Kong yang memenangkan kasus lebornya guys, dikarenakan dia ini mendapatkan ketidakadilan serta kezoliman guys dari majikannya yang suka menuduhnya mencuri guys. Akhirnya PMI ini memenangkan sidang karena dibantu oleh aktivis-aktivis ya guys ya. Yuk gimana sih, semoga aja kisah ini menjadikan kita lebih semangat. Jika kita benar, ya jangan takut. Yuk langsung aja. PMI ini bernama Mbak Tiara guys. Mbak Tiara ini datang ke Hong Kong pada tahun 2013. 5 tahun dia bekerja dengan baik-baik aja dan pindah bos nih. Nah pada tahun 2018 Mbak Tiara ini bekerja di Wong Tai Sin guys dan menjaga seorang nenek. Tapi di dalam rumahnya itu ada 3 anggota keluarga. Yang pertama neneknya itu kan, yang kedua anak laki-laki dari si nenek, dan yang ketiganya anak perempuan dari si nenek. Anak perempuannya ini berumur 60 tahun dan mereka berdua ini anak-anaknya nggak ada yang menikah. Jadi perawan tua ya guys ya, kayak gitulah. Nah yang tanda tangan kontrak dengan Mbak Tiara ini adalah dadanya ini yang umurnya 60 tahun yang nggak menikah itu guys. Neneknya itu baik. Dan Mbak Tiara ini tipikal orang yang rajin juga bekerja guys. Jadi dia ini selain menjaga nenek, dia juga rajin tuh cari pekerjaan yang bisa dikerjakan pada waktu itu. Nah singkat cerita guys, ternyata setelah beradaptasi nih berbulan-bulan dengan majikan itu, Mbak Tiara menyadari bahwa dadanya nih ya, yang umurnya 60 tahun ini, Miss Wong, namanya Wong guys. Nah dadanya ini memiliki kepikunan guys, alias suka lupa menaruh barang-barang yang dia taruh sendiri guys. Majikannya yang perempuan ini suka menuduh Mbak Tiara bahwa Mbak Tiara lah yang menggeserkan barang-barang, padahal saya itu taruhnya di sini, kenapa nggak ada. Terus uang sering hilang, padahal guys waktu itu pernah nih ada satu buku yang majikannya ini kehilangan. Tiara, kamu tahu nggak buku saya yang kayak gini, buku menjahit guys. Saya nggak tahu, dadai marah-marah pada waktu itu. Akhirnya setelah Fabehe itu marah ya guys ya, emosi ya guys ya. Nah pas marah-marah itu majikannya menyuruh Mbak Tiara itu untuk mencari itu buku menjahit itu. Ya Mbak Tiara ya guys ya, namanya dia itu pekerja, ya mau nggak mau dia mencarilah. Dalam hati Mbak Tiara, kurang ajar banget sih ini majikan, udah saya capek kan, udah dilap semuanya guys. Jadi akhirnya dia udal-udal lagi tuh sama majikannya hanya untuk mendapatkan buku menjahit itu. Akhirnya nggak ketemu guys. Nah 3 hari kemudiannya, tahu nggak, ternyata bukunya itu ketemu guys. Dia sendiri yang menemukan. Mungkin dia ingat tuh naruhnya di mana, nggak ada minta maaf, nggak ada apa, udah marah-marah, ya biasa aja. Terjadi lagi begitu guys. Ketika uang koinnya hilang, Mbak Tiara juga yang dituduh guys. Jam tangannya, perhiasannya, dia nih nuduh Mbak Tiara. Ya Mbak Tiara nggak ngerasa ngambil, ya slow aja gitu. Tapi karena sikapnya Mbak Tiara yang slow ini, majikannya kesel guys. Sering tuh mengusir Mbak Tiara untuk pergi dulu keluar, karena nggak mau ngelihat muka Mbak Tiara. Ya Mbak Tiara ini ya keluar lah, padahal waktu itu musim dingin. Kan tega ya majikan ini. Dianya sendiri pelupa, tapi nggak ngerasa kalau dianya pelupa. Nih majikannya siapa nih? Majikannya kalian bukan? Akhirnya Mbak Tiara itu ya keluar guys. Nah setelah keluar, ya Mbak Tiara ini karena udah malam ya pulang lagi kan. Ya pulang lagi itu ya dimarahin tetap. Dan konfliknya itu seperti ini guys. Mbak Tiara ini bekerja, sedang mengganti spray guys. Sedang mengganti spray di kamar neneknya. Mbak Tiara ini udah ngangkat-ngangkat kasur nih guys. Udah mau tuh nutupin spray. Ternyata ada 3 polisi yang datang ke rumahnya Mbak Tiara. Waktu itu Mbak Tiara ini dipanggil sama dadai yang umurnya 60 tahun itu. Tiara, sini. Dalam hati Tiara ini ya, apalagi ini yang hilang. Akhirnya Mbak Tiara itu ya melepaskanlah pekerjaannya waktu itu dan menyamper itu majikan perempuannya. Akhirnya ketemulah sama 3 laki-laki berbadan tegap, berpakaian dinas yang tidak lain adalah polisi Hong Kong. Akhirnya polisi Hong Kong itu bertanya sama Mbak Tiara di ruang tamu pada waktu itu. Maaf ya Cece, sebelumnya saya mau nanya nih, majikan kamu itu kehilangan perhiasan, kehilangan uang, dan kehilangan jam tangan. Nah,
Dia itu menghubungi kami untuk menggeledah barang-barang kamu, sekiranya kamu mengizinkan atau tidak. Mbak Tiara ini kan kesel ya guys ya. Apalagi sih ini drama apalagi? Akhirnya Mbak Tiara, saya nggak tahu tentang barang-barang itu semua. Akhirnya ya mau nggak mau karena Mbak Tiara ini nggak ngerasa ngambil ya udah tanda tangan aja tuh surat di mana polisi ini meminta penggeledahan tuh di barang-barang Mbak Tiara. Akhirnya Pak polisi ini kena ngelihat Mbak Tiara ini polos ya, akhirnya dengan tugasnya ya menggeledah lah semua barang-barang Mbak Tiara. Akhirnya yang ketemu guys, orang nggak ngambil Mbak Tiaranya. Akhirnya Mbak Tiara sama majikannya ini ya guys ya, drama banget tau nggak. Pas lagi digeledah nih Mbak Tiara nih, dia ini jeduk-jedugin tuh kepalanya tuh di tembok, barang-barang saya hilang kayak gitu. Akhirnya neneknya ini ikut ngomong, ya udahlah nggak usah marahin Tiara terus, katanya kayak gitu. Akhirnya kena polisi ini ngeliat majikannya ini memang kayaknya ada yaus ya, ada sesuatu gitu. Akhirnya polisi ini ngomong sama majikannya, barangnya kamu tahu nggak harganya berapa, di mana, dan warnanya apa? Nggak bisa jawab majikannya guys, kan drama ya guys ya. Akhirnya Mbak Tiara ngomong sama polisinya, memang majikan saya itu suka kayak gitu, suka lupa katanya gitu. Akhirnya guys, karena majikannya ini fabehe ya, karena ngerasa kalau barang saya itu hilang, akhirnya karena apa pemberontakan dari majikan itu, polisinya akhirnya jadi gimana nih, dan memberitahu nih majikannya kalau misalkan jangan suka begitu sama cecemu, sedikit-sedikit laporan, nanti kamu bisa dituntut balik loh. Itu polisinya loh udah memberikan warning kepada majikan yang kayak gitu ya guys ya. Terus neneknya juga ikut ngomong, udahlah jangan marahin Tiara terus nih, katanya kayak gitu kan. Akhirnya majikan perempuannya ini memang sinting, udah ngelihat neneknya sama polisinya ini seolah-olah membela Tiara nih. Akhirnya tahu nggak, kalau kalian berdua masih membela ini Cece, saya mau lompat katanya dari apartemen ini. Kan gila ya guys ya. Mbak Tiara pada waktu itu diam aja. Terus polisinya ya udah, jadi bagaimana ini? Akhirnya Mbak Tiara diinterminate guys pada malam hari itu juga. Di depan polisi itu guys, diinterminate, putus kontrak. Akhirnya polisi itu ya pas mau pergi tuh kan Mbak Tiara nganter ya sampai depan. Mbak Tiara nih posisinya diinterminate ya guys. Menghubungilah salah satu asosiasi di mana ini adalah yang biasa membantu migran worker yang mendapat ketidakadilan. Akhirnya Mbak Tiara ini dijemput oleh salah satu aktivis tersebut guys, dan ditempatkan di salah satu shelter ya guys ya, di mana Mbak Tiara bisa tinggal di situ. Nah setelah berkoordinasi, karena Mbak Tiara ini merasa bahwa dizolimi ya guys ya, mendapatkan ketidakadilan, akhirnya Mbak Tiara ini bertekad dan berniat untuk melaporkan kasusnya ini ke labor guys. Masuklah laporan Mbak Tiara ke situ. Ada sidang mediasi di mana Mbak Tiara ini dipertemukan dengan majikannya guys. Nah sebelum tanggal ketemuan nih, tanggal 26, agensinya menelpon Mbak Tiara untuk mengambil uang di rumah majikannya. Mbak Tiara ini jelas menolak dong, karena laporannya ini kan sudah dimasukkan ke labor. Akhirnya, maaf ya saya nggak bisa mengambil uang dan saya juga nggak mau kembali ke rumah majikan tersebut. Dan nilai yang ditawarkan itu di bawah dari tuntutan Mbak Tiara. Akhirnya ketemu aja di labor nanti. Akhirnya majikan ini datang, bukannya minta maaf, bukannya membaik-baiki ya guys ya. Ternyata majikannya ini malah ngomong nih sama labor, saya itu melakukan seperti itu ya karena Cece ini nih suka panjang tangan katanya. Terus juga pokoknya dia ini nulis segala bentuk keburukannya Mbak Tiara sewaktu bekerja sebagai pembelaan diri ya guys ya. Nah pada waktu itu labor juga mengatakan pada Mbak Tiara, gimana, apakah ada pembelaan dari penuntut? Akhirnya Mbak Tiara ingat salah satu kartu nama yang diberikan oleh polisi pada waktu itu. Akhirnya diberikanlah itu ke labor, silahkan hubungi ini aja untuk kejelasan kasusnya. Akhirnya polisi itu baik guys, membantu Mbak Tiara memberikan kesaksiannya. Akhirnya labor ini tegas dong sama majikannya, kamu mau memberikan hak-haknya Mbak Tiara seperti gaji, uang cuti, uang long service, dan lain-lain senilai 26.500 dolar Hongkong guys. Atau mau naik banding, kata labor ke mantan majikannya Mbak Tiara. Apa jawabannya? Ya mau nggak mau. Sudah kalah guys majikan tersebut. Akhirnya Mbak Tiara memenangkan kasus
atas ketidakadilannya yang sering dituduh mencuri ini dengan nominal 26.500, sekitar 50 juta guys, atas ganti rugi sakit hatinya nih yang udah sabar menghadapi majikan seperti itu. Selamat Mbak Tiara, semoga kasus Mbak Tiara ini menjadikan kekuatan kita-kita yang masih takut menghadapi majikan yang seenaknya seperti itu. Oh guys, saya tidak mengajarkan kalian untuk melawan majikan atau memprotes, tapi sikapnya Mbak Tiara ini ya perlu dijadikan contoh. Kalau misalnya kita mendapatkan ketidakadilan, kita bekerja dengan baik-baik, ya berusaha, seberapa kita marah ya kita tahan ya guys ya. Yang penting kita memang tidak panjang tangan, kita tidak mencuri, apapun itu bentuk tuduhannya ya kita terima dengan sabar dulu. Kalau misalkan sampai adanya pemutusan kontrak kerja di mana itu adalah ketidakadilan untuk kita sebagai pekerja, ya kita wajib memperjuangkan hak kita ya guys ya. Dimana saat kita di interminit ada hak-hak yang harus kita terima, seperti gaji, uang tiket, uang cuti, dan long service kalau kita kerjanya udah lebih dari 2 tahun ya guys ya. Nah, mungkin kisah Mbak Tiara ini bisa menjadikan kita lebih kuat dan berani. Tapi kayaknya sekarang juga masih banyak ya guys ya, majikan-majikan yang pelupa ya guys ya. Udah lupa naruh barang-barangnya, nggak mau minta maaf, sukanya marah-marah. Yaitu karakter orang-orang Hongkong ya guys ya. Apalagi yang nggak menikah. Kira-kira faktor apa sih guys? Faktor umur ya guys. Atau kurang perhatian. Oke, mungkin itu aja sharing saya dan cerita saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. See you next video. Bye-bye.